Oke, selamat siang Bapak Ibu, para peserta webinar Bumi Hijau yang ketiga pada siang hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Karena waktu sudah menunjukkan jam 2 siang, jadi kita akan memulai acara webinar kita pada siang hari ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat siang Bapak Ibu peserta webinar Bumi Hijau seri 3 dari PT Lautan Luas Tbk. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat. Perkenalkan, saya Ricardo sebagai moderator di webinar kali ini dan sekaligus agronomis dari PT Lautan Luas Tbk. Kali ini saya ditemani rekan saya juga, ada Bapak Varian selaku agronomis kami di wilayah Jawa Timur. Webinar Bumi Hijau seri 3 kita kali ini berjudul mengandalkan mikofir sebagai penyubur berbagai jenis tanaman, baik sawit dan juga non-sawit. Sebelumnya, untuk memperlancar proses pemaparan materi webinar kita kali ini, dimohon kepada Bapak Ibu peserta agar mematikan mikrofonnya terlebih dahulu. Bapak Ibu, webinar kita kali ini juga tersambung dengan fanpage Facebook kita, yaitu Sahabat Bumi Hijau. Jika nanti ada pertanyaan, boleh langsung dituliskan di kolom komentar Facebook maupun Zoom ini dengan melampirkan nama dan asal, nanti akan saya fasilitasi untuk disampaikan ke pemateri. Nah, pemateri kita kali ini Bapak Ibu ada 2 orang hebat nih dan ahli di bidangnya. Yaitu ada pertama itu ada Bapak Adi Prima Saragi yang membawakan topik mengenai mikoriza sebagai agen penyubur tanaman. Lalu yang kedua ada Bapak Donald Napitupulu mengenai produk mikofir secara spesifik. Pemateri akan menyampaikan materinya secara paralel, dimulai dari Bapak Adi Prima Saragi dari PT Lautan Luas, lalu dilanjutkan oleh Bapak Donald Napitupulu dari PT Miko Agro Lestari. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada para pemateri, dimulai dari Bapak Adi Prima terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ricardo Parningotan Raja Guguk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk bisa berdiskusi bersama, sharing bersama, dan saling bertukar informasi. Dan perkenalkan sebelumnya saya Adi Prima Saragi, salah satu agronomis dari PT Lautan Luas Tbk, base saya di Medan, Sumatera Utara. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin biasanya di Medan juga, nanti kita bisa ketemu atau bisa diskusi bersama juga secara tatap muka dengan menjaga protokol COVID juga. Nah, kali ini saya akan membawakan materi atau diskusi dengan judul mikoriza, agen penyubur tanaman. Begitu. Dari ilustrasi barangkali sudah dapat dilihat kalau mikoriza ini sangat berguna begitu. Ada komparasi dari ilustrasi. Dan barangkali juga Bapak Ibu juga sudah awam mengenai mikoriza. Jadi ini hanya sekilas diskusi general untuk merefresh, meremind kembali apa itu mengenai mikoriza. Begitu. Saya lanjut saja. Nah, jadi ini awalnya tentu definisi mikoriza. Begitu. Apa sih mikoriza itu? Mudahnya, simpelnya miko jamur, riza akar. Jamur yang hidup di akar. Nah, jadi di sini ada interaksi simbiosis mutualisme. Begitu. Interaksi simbiosis mutualisme bila mikoriza ini diaplikasi di tanaman. Begitu. Jadi di sini ada juga ilustrasi akar tanpa mikoriza. Begitu. Di sini ada unsur hara, kemudian kuning zona kahat unsur hara, dan sini tanaman. Dan di sini ada ilustrasi akar dengan mikoriza. Nah, di sini yang orange ada tambahan nih. Kalau akar dengan mikoriza ada hifa mikoriza. Begitu, karena itu kenapa kita menggunakan mikoriza, karena mikoriza ini akan memproduksi dan menghasilkan bulu akar atau hifa mikoriza, di mana nantinya
akan membantu untuk menyerap unsur hara bagi tanaman, begitu. Dan simbiosis mutualisme ini kaitannya dengan tanaman akan memberikan makanan dalam bentuk karbon ke mikoriza, dan kemudian mikoriza ini akan terus berkembang, terus hidup di dalam tanaman, khususnya di dalam akar, dan nantinya juga dari situ kuantitas dari akar tanaman itu sendiri akan banyak, dan tentu penyerapan unsur hara akan semakin optimal dan maksimal, begitu. Nah, ini manfaat mikoriza. Kenapa harus menggunakan mikoriza? Jadi yang pertama memang memperbaiki struktur tanah. Memperbaiki struktur tanah. Ini kalau kita lihat secara general ini kaitannya dengan ekosistem. Ekosistem baik dari siklus haranya, kemudian dari ekosistem di tanah yang ada tanamannya, begitu. Dan yang kedua, meningkatkan serapan air dan hara. Untuk meningkatkan serapan air dan hara. Kalau hara, tentu tadi sudah kita gambarkan bagaimana cara hifa bisa membantu tanaman untuk menyerap unsur hara dan air. Dan kenapa air? Karena memang dengan adanya hifa tadi, dia juga akan bisa menyerap air, khususnya di lahan yang marginal, yang mungkin kekurangan air. Begitu. Nah, yang ketiga, meningkatkan populasi mikroba serta bermanfaat pada rhizosfer. Rhizosfer ini nih kunci utamanya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan patogen tular tanah. Patogen tular tanah ya mungkin di sawit seperti Ganoderma khususnya, kemudian jamur-jamur fusarium yang memang merugikan bagi tanaman, begitu, dan menghasilkan enzim fosfatase asam. Ini juga kunci utama kenapa kita harus menggunakan mikoriza, gitu. Karena nanti kaitannya dengan proses mineralisasi untuk fosfor. Gitu. Nah, ini faktor mempengaruhi mikoriza. Biotik, abiotik. Biotik, komponen lingkungan yang tidak hidup. Komponen makhluk hidup, itu biotik. Kemudian yang abiotik, komponen lingkungan yang tidak hidup, merupakan abiotik. Jadi untuk biotik faktor sendiri ini ada plants, tapi ini cabangnya juga banyak. Ada seperti plants, contohnya itu seperti tanaman inangnya, kemudian kita kaitkan dengan jenis mikorizanya juga, begitu. Dan abiotic factors. Ini tentu dari sisi temperatur, di mana nanti kaitannya juga dengan penetrasi dan perkecambahan hifanya. Untuk mikoriza sendiri ada beberapa referensi yang mengatakan dapat bertahan di 25 derajat sampai 45 derajat Celcius. Begitu. Dan untuk di atas 45 derajat Celcius tentu tidak direkomendasikan. Begitu. Kemudian yang soil, tanah. Ini kaitannya juga dengan kadar air tanah. Kemudian lahan marginal, tipikal dari tanahnya juga. Itu kita harus mempertimbangkan. Dan lebih baik memang digunakan di lahan yang tidak terlalu subur, seperti mungkin di entisol dan oxisol. Begitu, yang memang kaitan kelembapannya juga kurang, kemudian yang pH-nya mudah berubah, begitu, dan tentu bahan organiknya yang sedikit. Gitu. Ini juga ada pH, ya pH. Kita belum menemukan beberapa referensi yang menganggap bahwa mikoriza ini dapat bertahan di pH yang rendah. Gitu. Namun referensi mengatakan minimal di 5-7. Itu mikoriza bisa dapat efektif untuk mempush, mempenetrasi performance dari tanaman, begitu. Dan tentu light, sinar matahari dan udara. Gitu. Nah, ini mycorrhizosphere. Jadi FMA, fungi mycorrhiza arbuscular, ini meningkatkan populasi mikroba antagonis di daerah mycorrhizosphere, di mana mycorrhizosphere merupakan lingkungan yang kondusif bagi mikroba antagonis. Begitu. Nah, mikroba antagonis ini itu contohnya itu seperti Trichoderma, kemudian Gliocladium, Streptomyces, Bacillus actinomycetes, begitu, yang bisa mengendalikan jamur yang merugikan untuk tanaman, begitu. Jadi FMI meningkatkan populasi mikroba antagonis. Nah, ini
ada ilustrasi dari rhizosfer dan hiposfer. Nah, jadi rhizosfer dan hiposfer ini adalah bagian dari mycorrhizosfer. Nah, tugas utama mycorrhiza itu bekerja di mycorrhizosfer. Di mycorrhizosfer, di mana juga nanti di dalam mycorrhizosfer ini ada rhizosfer dan hiposfer, begitu. Nah, jadi dari situ Tua mycorrhiza ini, pernah kuliah juga Pak Bu. ya. Jadi dari sini mycorrhiza ini mengubah komposisi eksudat akar. Nah, jadi mengubah komposisi eksudat akar. Apa sih eksudat akar itu? Nah, jadi eksudat akar ini itu bisa dalam bentuk asam organik. Itu seperti sitrat, malat, fumarat, oksalat, dan asetat. Gitu. Tapi fokus kita hanya di oksalat. Gitu. Karena oksalat ini yang dapat membantu membebaskan fosfor. Begitu. Jadi bekerja banyak di rhizosfer. Begitu. Dari oksalat tadi yang membebaskan fosfor, di situ nanti di sini di rhizosfer ini juga ada enzim fosfatasenya. Begitu. Nah, enzim fosfatase inilah yang nanti bekerja untuk sebagai mineralisasi fosfor. Gitu. Ada proses mineralisasi fosfor di mana nanti mengkatalis pelepasan fosfornya dari kompleks organik menjadi kompleks anorganik. Kompleks anorganik inilah yang diserap ke tanaman. Begitu. Dan nanti di rhizosfer ini juga ada beberapa beberapa hal penting lainnya. Di sini juga banyak karbon, kemudian ada rhizosfer microorganisms juga di sini, kemudian ada interaksi dari microorganisms pada akarnya, begitu. Dan dari situ nanti di sini si hiposfer ini yang banyak memiliki hifa. Itu dari sini ada namanya absorptif hifa gitu. Jadi memang hifa-hifa di sinilah yang nanti aktif untuk ikut menyerap unsur hara yang ada. Begitu. Dari hifosfer ini juga ada yang short distance explorer, ada yang medium distance explorer, dan ada yang long distance explorer. Gitu. Jadi ada beragam hifa yang banyak di hifosfer ini. Dan nanti dari situ satu kesatuan ini akan bekerja sama untuk mencari, mempenetrasi untuk mendapatkan tanaman yang terbaik. Begitu. Nah, kemudian di sini ada tipe mycorrhiza. Tipe mycorrhiza ya, endomycorrhiza, kemudian ectomycorrhiza. Dari namanya juga kita sudah tahu kan ya. Endo berarti di dalam, ecto dia di luar. Jadi kalau endomycorrhiza, hifa penetrate root cells. Gitu. Hifanya ini akan masuk ke dalam sel akar, dan ectomycorrhiza dia hifanya tidak penetrate ke sel akar gitu. Kunci utamanya kalau berbicara mengenai tipe mycorrhiza ini hanya di metode kolonisasinya saja. Jadi kalau yang ectomycorrhiza kolonisasi ekstraseluler begitu. Jadi hifa nantinya akan membentuk selubung di luar akar tanaman. Selubung luar akar tanaman, dan dari situ nanti ada sel tanaman untuk tukar nutrisi. Begitu. Dan dari situ juga nanti ectomycorrhiza ini akan menghasilkan namanya jaring Hartig. Jaring Hartig yang nanti berada di dalam korteks akar. Begitu. Beda kaitannya dengan endomycorrhiza. Endomycorrhiza ini dia hifa jamur masuk ke dalam sel untuk bertukar nutrisi, dan kemudian dari situ kelebihannya ada menghasilkan hifa bercabang lagi di dalamnya yang kita sebut arbuscule. Gitu. Jadi dari sini endomycorrhiza inilah nanti ada mycorrhiza arbuscular. Begitu, yang memang banyak ditemukan di lapangan begitu. Mungkin di sini ada far more common type. Begitu. Nah, berbicara mengenai fungi mycorrhiza arbuscular di sini. Jadi ini ada tipe-tipenya nih banyak. Ada glomus, argiospora, rhidichera, pasispora, acalospora, rhizophagus, clarodeglomus, rhizocetra, paraglomus, diversispora, sclerosistis, scutelospora, ambispora, funaliformis, gigaspora, dan enterophosphora. Begitu. Dari beberapa referensi kembali, itu yang paling sering ditemukan khususnya di Indonesia ini si glomus nih, glomus, kemudian enterophosphora, gigaspora, dan acalospora.
begitu. Setelah saya gali-gali lagi dari referensi-referensi penelitian, itu ternyata memang glomus dan enterofospora ini, kalau tadi kita bandingkan keempat tadi, dan ternyata glomus dan enterofospora inilah yang paling bisa beradaptasi dengan lingkungan tropis gitu. Kalau kita berbicara mengenai Indonesia gitu. Tapi di luar itu juga, kalau di luar negeri misalnya itu juga ada beberapa yang mengatakan glomus dan enterofospora. Tapi kalau kita tarik nih ke wilayah kita, ini makanya ada glomus dan enterofospora yang bisa beradaptasi dan kaitannya dengan bisa apa ya bilangnya bersaing dengan indigenous mycorrhizam begitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai ada atau tidaknya mycorrhiza di lahan atau di lapangan, itu dia ada namanya indigenous mycorrhiza. Jadi memang mycorrhiza yang tidak kita aplikasi atau kita berikan secara kita berikan secara manual lah begitu kan. Jadi memang murni ada dari proses di lahan yang secara automatically ada mycorrhizanya begitu. Nah, dengan adanya glomus dan enterofospora ini mereka inilah yang dapat bersaing nanti untuk bisa lebih dominan lagi dan bisa ya, dominan dan saling keterikatan dengan si indigenous tadi begitu. Nah, ini struktur FMA, fungi mycorrhiza arbuscular. Ada sumber inokulumnya, ini ada spora, hifa, vesicle, arbuscule, auxiliary cell. Nah, jadi ada ilustrasinya. Dari sini memang ini semua penting, tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai mycorrhiza, memang dari awalnya itu adalah spora. Nanti spora ini berkecambah, kemudian ada proses yang nanti bisa memproduksi ke si hifa dan vesicle gitu. Tapi kalau peran penting lainnya itu berada di hifa ini sendiri. Seperti yang tadi kita sudah bahas, hifa karena dia yang memiliki peran yang untuk terus mencari, kemudian mempenetrasi untuk penyerapan air dan juga penyerapan air, penyerapan unsur hara dan juga penyerapan air, begitu. Nah, kaitannya juga dengan kenapa kita kalau misalnya nih aplikasi mycorrhiza, kemudian yang kita amati adalah pengamatan infeksi akarnya dan juga jumlah spora tentunya. Saya juga mencari beberapa referensi dan ternyata memang yang paling efektif itu memang ketika kita melihat pengamatan infeksi akar. Namun kalau melihat pengamatan infeksi akar, ada juga case di mana dia pengamatan infeksi akarnya itu tinggi, tapi tanamannya itu tidak optimal begitu. Nah, itu kaitannya dengan hifa yang hifa eksternal yang belum banyak dihasilkan oleh mycorrhiza itu sendiri gitu. Jadi memang baiknya memang ketika kita melakukan pengamatan infeksi akar itu memang butuh waktu di mana nanti intensitas infeksi akarnya tinggi, hifa eksternalnya juga banyak, dan dari situ nanti kita bisa lihat bahwa tanaman itu bisa tumbuh secara optimal. Iya, saya lanjut dulu. Dan nanti dari situ biasanya juga kita juga melihat jumlah daun, pengamatan jumlah daunnya dan bobot kering akarnya begitu. Nah, dari situ kenapa sih kita melihatnya itu jumlah daun, diameter batang dan bobot kering akar begitu. Nah, kalau kaitannya dengan jumlah daun yang si FMA ini, fungi mycorrhiza arbuscular ini nanti akan mempush untuk pembelahan sel pada area pucuk daun begitu. Nah, nanti dari situ kita bisa tahu nih bahwa nanti terjadi peningkatan jumlah daun karena tadi ada pembelahan sel kan yang dipush oleh si mycorrhiza, terjadi peningkatan jumlah daun, dan dari situ nanti peningkatan fotosintesis dan juga banyak fotosintat yang dihasilkan begitu.
Dan dari proses itu kemudian nanti diedarkan ke bagian batang begitu. Jadi dari daun kita lihat daunnya, nanti ada prosesnya ke batang. Makanya dari situ kita ngelihat diameter batang yang kita amati begitu. Dan tentu bobot kering akar, automatically kalau bobot kering akar pasti itu mencerminkan bahwa banyak unsur hara yang diserap oleh si hifa tadi. Jadi dia nge-backup si akar terus untuk bisa membantu si tanaman menjadi maksimal untuk penyerapan unsur haranya gitu. Nah, ini ada sifat obligat nih. Hidup dan berkembang biaknya selalu memerlukan tumbuhan inang atau hostnya begitu. Jadi memang kalau ya obligat sudah awam lah pasti ya, memang fungi yang hanya dapat hidup pada inangnya gitu. Jadi sedangkan di luar inangnya ini si fungi tidak dapat hidup. Jadi memang benar-benar bergantung pada tumbuhan inang. Kalau berbicara mengenai mycorrhiza arbuscular gitu. Ini ada sedikit referensi dosis. Jadi seperti di cabai dan melon 5-10 gram per lubang tanam, kemudian tanaman sayuran 50 gram sampai 150 gram per lubang tanam, kemudian tanaman buah 150 gram per lubang tanam, dan kopi 150 gram per lubang tanam. Ini dosis dari beberapa referensi yang memang dengan nanti kaitannya juga pasti akan ke kos pemakainya juga, dan ke jumlah spornya juga akan kita pertimbangkan begitu. Nah, ini ada beberapa referensi dari pemakaian mycorrhiza di tanaman melon. Jadi kalau untuk tanaman melon ini kita beri aplikasi di dosis 5 gram gitu, dan memang khusus untuk mycorrhiza kita gunakan sebagai dasar gitu, dan tidak ada ulangan. Jadi hanya sekali pemakaian saja hingga nanti masa panen begitu. Jadi sini kita aplikasi, kemudian pada saat bibit melon ini 2-3 helai kita aplikasi dan kita ikuti perkembangannya. 2 minggu setelah aplikasi terlihat yang tidak memakai mycorrhiza, yang memakai mycorrhiza 3 minggu setelah aplikasi, 6 minggu setelah aplikasi, dan 8 minggu setelah aplikasi. Begitu. Untuk sekedar informasi, ini kita di Natar, di Lampung Selatan, begitu, dengan pH tanah yang 4,5 sampai 5. Gitu. Ini juga ada pada cabai. Ini kita gunakan di 10 gram. Persis selalu kita gunakan mycorrhiza ini pada di lubang tanam, begitu, karena untuk saya senang menyebutnya imunisasi untuk tumbuhan begitu. Jadi memang benar-benar di awal nih kita jaga si tanaman itu untuk bisa berkembang lebih baik. Nah, ini ada perbandingannya 15 hari setelah tanam no mycorrhiza, ini mycorrhiza, dan 45 hari setelah tanam ini no mycorrhiza, ini mycorrhiza. Dari visualnya ini agak sedikit pucat dan ini agak sedikit segar begitu. Ini untuk mycorrhiza pada sawit. Mycorrhiza pada sawit ini kita pernah trialkan. Ini ada yang kontrol, ini ada yang memakai mycorrhiza. Ini di pre-nursery, iya di pre-nursery ini yang kontrol dan mycorrhiza. Pre-nursery 3 bulan. Jadi yang kontrol ini mycorrhiza. Dan yang kontrol memang tidak kelihatan kalau secara kasat mata begitu ya. Hifa atau bulu-bulu akarnya itu sedikit banget begitu. Kalau mycorrhiza rame bener gitu. Nah ini yang pada saat pindah tanam transplanting sekitar umur 11 bulan sampai 12 bulan, ini yang mycophyr, kemudian ini yang kontrol gitu. Ini ada yang juga perbandingan kontrol dengan mycophyr gitu. Nah, berbicara mengenai tanaman sawit nih, pasti Ganoderma salah satu momok bagi pemain tanaman kelapa sawit lah begitu. Dan berbicara mengenai Ganoderma, ini nanti kita akan berbahas bersama dengan Pak Donald, makanya cukup seru kalau membicarakan mengenai tanaman kelapa sawit dan khususnya nanti penerapan mycorrhiza pada tanaman begitu, karena tidak
bukan kuratif tapi preventif gitu kalau Ganoderma. Karena kan memang kalau Ganoderma belum ada obatnya begitu. Jadi dengan mycorrhiza apa yang bisa kita lakukan begitu. Nah, jadi untuk resume saya kali ini, interaksi pada tanaman dan mycorrhiza yang terjadi adalah interaksi simbiosis mutualisme. Tidak ada efek negatif sama sekali, malahan banyak positifnya. Begitu kalau menggunakan mycorrhiza. Dan peran penting mycorrhiza ialah sebagai pelarut fosfat, meningkatkan serapan air dan hara, dan memperpanjang umur tanaman. Mycorrhiza dapat digunakan pada seluruh tanaman. Apakah Anda yakin tidak ingin mengandalkan mycorrhiza? Basic question. Baik, begitu. Salam bumi hijau. Barangkali itu saja yang dapat saya sharing. Barangkali nanti ada session question and ask. Saya kembalikan kepada Pak Ricardo Parninggotan Raja Guguk sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Menarik nih sharing dari yang disampaikan Pak Adi menjelaskan mengenai tentang mycorrhiza itu apa. Sekarang kita lanjutkan ke pemateri kedua, yaitu Pak Donald Napitupulu dari PT Miko Agrolestari yang membawakan topik mengenai produk Mycovir nih. Produk Mycovir secara spesifik. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan kepada Pak Donald. Oke, selamat sore bagi kita semua. Selamat sore, Pak. Saya mau izin share dulu nanti untuk materi saya untuk diperbolehkan untuk share screen ya. Siap. Salam sejahtera bagi kita, bagi para peserta, ibu bapak, saudara sekalian. Ada di sana saya lihat itu Pak Dadang. Halo bos, Pak Dadang. Saya lihat Pak Dadang masih dalam keadaan sehat, makin gemuk saya lihat. Karena sudah lama tidak ketemu dengan Pak Dadang nih. Untuk materi saya pada saat ini, memang saya dari perusahaan PT Miko Agrolestari, mana kami merupakan label untuk produk Mycovir. Perlu kita ketahui bahwasanya Mycovir ini mempunyai kandungan mycorrhiza seperti yang disampaikan dari tadi Pak Di Prima dengan gamblang telah memperjelas apa itu mycorrhiza. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit di materi saya karena pada saat sekarang ini banyak mycorrhiza ini dipergunakan untuk mengantisipasi mencegah penyakit Ganoderma. Yang kita ketahui penyakit ini sekarang sangat menakutkan pada dunia kelapa sawit. Karena memang sampai sekarang ibaratnya penyakit kanker yang belum disembuhkan. Hanya kita berusaha bagaimana kita mengendalikan, mencegah dengan pemberian mycorrhiza dengan produk Mycovir. Penyakit busuk pangkal batang sering disebut dengan basal stem rot disebabkan oleh jamur. Jadi sama-sama jamur ini mycorrhiza dengan Ganoderma. Ini Ganoderma ini jamur yang menakutkan, yang memberikan penyakit bagi tanaman. Ganoderma yang jenis bonenensis. Serangan jamur ini merupakan penyakit yang dikhawatirkan dalam dunia perkebunan sawit saat ini. Sorry Pak Donald, untuk materinya bisa di-share Pak? Oh iya. Belum share screen Pak, belum share screen. Nah, sudah Pak. Dan sudah masuknya ada materi saya. Ya, sudah Pak. Penyakit Ganoderma ini diprediksi
pertama kali muncul pada tahun 1955, yaitu di Sumatera, dan 1957 di Malaysia, di mana serangan Ganoderma ini pada awalnya pada umur yang sudah dewasa 10 sampai 15 tahun. Tapi pada saat sekarang serangan Ganoderma ini bukan hanya pada tanaman dewasa. Bahkan sekarang serangan Ganoderma ini dari mulai bibitan pun sudah terserang. Yang dulu kita khawatirkan pada generasi kedua, ketiga akan terserang Ganoderma. Tapi saat sekarang ini serangan Ganoderma ini pada generasi pertama pun sudah mengkhawatirkan untuk terserang dengan Ganoderma. Apa itu sebenarnya dengan Ganoderma? Ganoderma ini atau dengan jamur bisa bertahan bertahun-tahun di dalam tanah. Ganoderma bonensis termasuk organisme eukariotik yang digolongkan dalam kelompok jamur sejati yang memiliki tubuh buah. Dinding selnya terdiri dari kitin yang tidak berklorofil, termasuk jamur tular tanah yang bersifat saprofit dan parasit pada tumbuhan. Ganoderma mampu hidup di dalam tanah seperti yang saya katakan tadi, itu cukup lama sampai bertahun-tahun. Ini yang dikhawatirkan memang ketika sudah intimate dengan Ganoderma, dia akan muncul begitu kita tanam dengan tanaman sawit. Sebelum kita melihat apa itu Ganoderma, sebenarnya kita harus tahu dulu bagaimana ciri-ciri terserang Ganoderma. Karena memang pada saat sekarang penyakit Ganoderma sebagian petani belum mengenal dengan penyakit Ganoderma ini. Ciri-ciri dari penyakit Ganoderma pertama-tama kita lihat bila daun itu sudah mulai berwarna kuning, yang seharusnya daun kelapa sawit yang segar itu yang bagus itu berwarna hijau mengkilat, tiba-tiba kita lihat tanaman sawit kita daunnya sudah mulai kuning, terjadi nekrosis, kemudian mulai kusam, pucat, dan kita lihat daun tombak juga tidak membuka, sampai 3-4 tidak membuka, itu merupakan tanda-tanda sebagai tanda-tanda daripada Ganoderma. Kemudian akan berlanjut juga daunnya akan terkulai, akar batang mulai membusuk, dan ada yang membentuk badan buah, ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat juga dengan badan buah ini. Kemudian jaringan akar itu akan rusak, sehingga memang hara pun itu akan terganggu, karena memang sampai 50 bahkan 60% kerusakan akar karena memang dengan Ganoderma ini. Bila terjadi Ganoderma pada tanaman sawit akan mengurangi tentunya yaitu produksi bisa mencapai hingga 80% turun. Pada stadium lanjut kelapa sawit akan mati, memang belum ada obatnya, dan bila terserang memang lambat laun dia akan kesana, akan mati. Tingkatan stadium penyakit Ganoderma yang perlu kita jelaskan di sini itu stadium 1 itu mulai kita lihat itu seperti dalam foto itu gambar, itu mulai daun menguning, mulai terjadi nekrosis. Kemudian stadium 2 itu di batang tanaman atau akar itu sudah mulai timbul itu miselia yang berwarna putih. Itu mulai menunjukkan stadium 2. Di samping memang daun semakin mengering. Kemudian stadium 3 daun tombak tidak terbuka lagi, 3 sampai 4 sudah semakin parah. Bahkan daun sudah mulai terkulai. Kemudian stadium 4 kalau kita lihat di batang itu sudah jadi pembusukan. Jadi ini akan berlanjut, akan mati. Kemudian kita mau melihat dulu di sini bagaimana Ganoderma ini menakutkan untuk terutama kita di wilayah Indonesia.
Karena memang penyakit Ganoderma ini sebarannya di Indonesia ini sudah hampir merata. Di sini kita lihat dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, seluruh Sumatera sudah terserang. Begitu juga Kalimantan, Jawa, Sulawesi juga sudah terdeteksi terserang dengan Ganoderma. Kemudian cara penyebaran penyakit Ganoderma pada kelapa sawit ada beberapa cara. Pertama-tama melalui kontak akar ke akar. Jadi melalui kontak akar ke akar ini dalam arti begini. Bila tanaman sawit itu sudah terserang dengan Ganoderma, akar yang sakit ini bila tersentuh juga itu dengan akar yang sehat yang di dekat tanaman yang lain, dia akan pindah, dia akan menular. Jadi melalui akar yang sakit ke akar yang sehat. Jadi kalau memang di lapangan sudah kita temukan itu ada Ganoderma, ya yang sampingnya itu mau tidak mau memang harus kita cegah bagaimana untuk isolasi, pupuk mycorrhiza dan yang lain-lain. Karena untuk bagaimana kita untuk memutus mata rantai ini, untuk supaya jangan menyebar ke tanaman-tanaman yang lain. Kemudian melalui spora. Melalui spora ini boleh dikatakan bisa menular melalui hama, melalui angin, melalui ternak, dapat juga melalui manusia, dari pekerja-pekerja yang dia pergi ke tempat yang endemik Ganoderma, jalan ke tempat yang masih sehat, itu bisa menyebarkan. Jadi melalui spora-spora yang tertular. Kemudian yang ketiga, melalui inokulum sekunder. Ini paling banyak juga terjadi di lapangan, di mana begitu replanting, tanaman-tanaman yang sudah terserang dengan Ganoderma akan menjadi sumber inokulum untuk tanaman berikutnya. Begitu juga potongan-potongan atau ciping-ciping daripada kayu-kayu hutan bisa juga sebagai inokulum Ganoderma untuk tanaman sawit. Bagaimana kita cara untuk pencegahan dan pengendalian busuk pangkal batang ini? Pertama-tama bahwasanya harus kita ketahui bahwasanya Ganoderma ini muncul ketika memang ekosistem di dalam tanah itu sudah tidak seimbang. Banyak mikroba yang sudah punah, mati. Banyak predator-predator mikroorganisme di dalam tanah juga sudah tidak berfungsi, mati. Karena diakibatkan dengan selama ini dengan penyemprotan kimia, herbisida, dan yang lain-lain. Jadi untuk melakukan pencegahan dan pengendalian ini perlu yang kita perhatikan. Pertama-tama itu kita harus melakukan budidaya tanaman sawit secara baik. Begitu dengan pembukaan lahan, pembibitannya, penanaman, perawatan, ya ikuti SOP yang ada. Supaya tanaman kita itu bila dilakukan dengan secara SOP atau dengan baik, tentu tanaman itu akan lebih, boleh dikatakan lebih tahan terhadap penyakit, lebih subur dan lebih terjamin untuk pertumbuhannya. Kemudian yang kedua, mengurangi sumber Ganoderma dalam tanah. Yang ketiga, pergunakanlah bibit tanaman yang boleh kita katakan toleran terhadap Ganoderma, seperti MT-GAN. Kemudian kita harus memberikan satu aplikasi, yaitu aplikasi Agen Hayati. Boleh dengan mycorrhiza dan boleh dengan trichoderma. Pada kesempatan ini, seperti tadi yang dikatakan daripada Pak Adi Prima, tadi dia sudah menjelaskan bagaimana mycorrhiza itu.
mungkin saya tambahkan sedikit. Kenapa mikorija itu diberikan dapat sebagai tingkat pencegahan dan pengendalian busuk pangkal patah atau ganoderma ini. Mikorija ini seperti yang dijelaskan Pak Adi tadi, bahwasanya mikorija ini memang unik ini mikroba ini. Di samping dia untuk pertumbuhan tanaman, dia menghasilkan zat EPT, dia menghasilkan antibiotik. Mikorija ini dia akan menyelimuti akar. Dia menyelimuti akar, epitel dari akar, sehingga bila ada jamur tular tanah akan memasuki akar tanaman, dia akan sulit karena memang sudah dilapisi oleh mikorija. Kemudian yang kedua, mikorija ini memanfaatkan eksudat atau karbohidrat yang dihasilkan oleh tanaman, sehingga sekitar perakaran menjadi tidak sesuai untuk perkembangan daripada si ganoderma. Jadi area ganoderma akar itu karena dia memanfaatkan karbohidrat secara maksimal, sehingga dia membuat situasi yang di dalam akar itu tidak sesuai dengan perkembangan daripada si ganoderma. Kemudian yang ketiga, karena dia mengeluarkan antibiotik, dia bisa mengurangi perkembangan si ganoderma di sekitar perakaran itu. Karena memang begitu antibiotik dia keluar, dia akan membunuh ganoderma. Itu beberapa memang kenapa mikorija itu salah satu untuk mengantisipasi patogen tular tanah. Di samping itu juga mikorija ini kan seperti yang jelas kepada tadi, salah satu fungsinya adalah penyerapan unsur hara semakin maksimal, semakin optimal. Ketika tanaman itu memang menyerap unsur hara secara optimal, pertumbuhannya bagus, fiturnya yang bagus, sehingga imunitas daripada tanaman itu terhadap penyakit akan lebih tinggi. Seperti kita manusia, ketika kita memang sehat, penyakit pun akan lebih sulit untuk masuk. Tapi ketika kita lemah, kurang asupan, vitamin, dan yang lain-lain yang dibutuhkan oleh tubuh kita, di situ penyakit akan masuk. Begitu juga dengan tanaman ini. Mungkin untuk mikorija mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi, itu bisa saya teruskan. Saya sekarang menjelaskan bagaimana produk Micovir. Micovir ini mempunyai kandungan murni adalah mycorrhiza. Jadi Micovir ini diproduksi oleh PT Maiko Agrolestari yang punya izin edar dari Departemen Pertanian. Produk Micovir punya bahan aktif ada 4 genus spora. Ada Calospora, Diaspora, Glomus, dan Tropospora. Jadi dengan 4 genus ini mudah-mudahan masalah-masalah kita di lapangan dengan memakai mikorrhiza ini akan bisa lebih efektif. Bahan non aktif yang ada di dalam Micovir, produk Micovir itu ada pasir steril dan vermiculit. Vermiculit itu adalah batu mineral yang telah dipanaskan dengan ribuan derajat sebagai bahan non aktif untuk sebagai media tempat mikorrhiza. Spesifikasi daripada produk Micovir ini, dia mempunyai spora 10 sampai 25 per gram, di mana ketahanan suhu sampai 45 derajat Celcius. Jadi perlu kita jelaskan memang mikorrhiza ini dia tidak tahan dengan suhu yang tinggi di atas 45, dia akan mati.
Kemudian produk Micovir ini punya masa kadaluarsa. Jadi kalau contohnya di lapangan nanti tetap lihat itu kode-kode kadaluarsanya. Karena mikroba-mikroba ini mempunyai batasan waktu juga. Karena di dalam dia kan sebagai lagi dorman di dalam, yang di udah kita sedikit-sedikit, dia hanya bertahan bisa sampai dengan 2 tahun, 1,5 sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun itu tidak bisa dipergunakan lagi karena memang efektivitas dia sudah berkurang. Kemudian pemakaian Micovir itu dipakai 2 kali siklus sawit, yaitu 1 di bibitan dan di lapangan. Bila tidak dipakai di bibitan, bila sudah tertanam dia hanya pakai sekali saja. Kemudian dosis Micovir untuk kelapa sawit di pembibitan dengan dosis 50 gram, lubang tanam 350 sampai 500 gram. Kemudian lubang tanam untuk daerah Ganoderma berat ini agak di dosis lebih tinggi 500 sampai 1 kilo per pokok. Dengan aplikasi harus bersentuhan dengan akar karena memang mikorrhiza ini hidup di dalam akar, tidak boleh diaplikasi di permukaan tanah. Kemudian cara aplikasinya seperti di dalam gambar kita lihat, dia diaplikasi di lubang tanam, jadi pas bersentuhan dengan akar. Kemudian bila sudah tertanam di lapangan, yang sebelumnya kita tidak aplikasi dengan mikorrhiza, kita hanya membuat sistem pocket, seperti bisa 4 pocket, 6 pocket. Jadi aplikasinya dari batang, bila pakai pocket sekitar 1,5 meter dari batang kita buat lubang. Ini aplikasi Micovir, ada yang kita coba di Pekanbaru ini di PT Adi Mulia. Dengan tingkat keparahan pada saat itu kita aplikasi dengan sudah stadium 3. Kita aplikasi Micovir ini dengan pemberian 1 kilo per batang. Dengan cara kita melakukan isolasi dari batang, kita buat lubang keliling sekitar 1,5 sampai 2 meter sampai dapat akar sekitar 30 cm. Kemudian kita aplikasi 500 gram ke lubang yang keliling. Lalu antara batang sampai lubang isolasi kita cacah. Dalam arti kita memutuskan akar-akar yang sudah rusak tadi untuk digantikan akar yang baru. Kemudian kasih 500 gram lagi, kemudian ditutup, ditimbun. Dalam arti kenapa kita melakukan pencacahan dan isolasi ini? Ketika kita aplikasi dengan mikorrhiza ini memang, karena Ganoderma ini bila sudah terserang Ganoderma, bahkan 50 sampai 70% itu akar sudah rusak. Ini mau kita gantikan akar yang baru. Mikorrhiza mampu menciptakan akar-akar yang baru. Setelah kita timbun, kita lihat mulai 4 bulan, dia mulai akar-akar yang baru mulai tumbuh. Jadi yang kita aplikasi di Adi Mulia, yang setelah sekitar 1,5 tahun di aplikasi, dia sudah mulai menunjukkan dia sudah mulai berbuah dan tombak sudah mulai sudah tidak tertutup lagi dan dia sudah mulai menghasilkan produksi. Dalam arti bukan kita istilahnya mau mengobati Ganoderma, tidak, tapi dia masih mampu memberikan produksi, dia masih mampu mempertahankan hidupnya yang seharusnya mungkin sudah mati. Kemudian ini ada beberapa percobaan yang dilakukan oleh PT Astra, yaitu ini. Beliau mengatakan bahwasanya mikorrhiza ini sebagai tindakan preventif. Bagaimana Primordial Endemic Ganoderma. Di sana ada tertulis bahwa infeksi mikorrhiza tanaman dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain suhu pH, kelembapan cahaya, dan yang lain-lain. Ini percobaan dari Astra Ibu Heni. Untuk pemakaian mikorrhiza sendiri,
Departemen Pertanian juga mengeluarkan satu seperti tata cara pedoman untuk melakukan preventif untuk pencegahan Ganoderma ini harus memakai agen hayati. Salah satunya adalah mikorrhiza. Kita mau memperbandingkan dulu pemakaian kenapa kita pakai Micovir dengan biaya kerugian Ganoderma. Karena sudah tertera dengan investasi Micovir per hektar hanya 2 juta lebih untuk 25 tahun. Sedangkan dengan kerugian bila terserang Ganoderma hanya 10 pokok saja sudah rugi 40 juta. Bagaimana kalau sudah 100 sampai 1000 pokok? Mungkin bisa kita kalikan berapa kerugian. Dengan memakai Micovir hanya bermodalkan 2 juta lebih. Kemudian saya dari PT Maiko Agrolestari, mungkin ini yang saya dapat paparkan sedikit. Mudah-mudahan dengan COVID-19 ini kita semakin sehat. Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Terima kasih. Mantap sekali Pak Donald. Terima kasih Pak untuk materi yang bisa disampaikan. Mungkin sekarang Bapak Ibu kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teknis tanya jawabnya kita bagi jadi 2 sesi Bapak Ibu, 3 penanya di sesi pertama dan 3 penanya di sesi kedua. Nah, jika waktu masih cukup nanti kita akan tambah lagi untuk pertanyaannya. Untuk sesi pertama ini Pak Donald dan Pak Adi, pertanyaannya kita ambil dari chat Zoom. Yang pertama ada dari Pak Haitomi asal Lampung. Saya mau bertanya mengenai aplikasi mikorrhiza terhadap tanaman kakao. Apakah aplikasinya cukup sekali untuk selamanya dan bagaimana teknis atau perawatan untuk mikorrhiza supaya bisa maksimal untuk pertumbuhan tanaman? Mungkin boleh jawab saja Pak Adi dan Pak Donald. Ya, barangkali kalau dari saya, tanaman kakao, memang kalau mikorrhiza ini digunakan memang pada saat dasarnya Pak, begitu. Jadi hanya sekali saja untuk aplikasinya begitu. Karena kalau mikorrhiza kan memang dia nantinya akan hidup di akar, berkembang biak di akar, dan nanti akan terus di akar begitu untuk mutualisme begitu. Bibit kakao kan biasanya di gitu kan, dan itu kita sudah bisa mikorrhiza saja begitu, dan untuk tes pemeliharaannya tetap seperti biasa gitu, dan tidak masalah kalau misalnya nanti ada penambahan pupuk kimia dan sebagainya untuk perawatan di tanaman kakao tersebut begitu. Itu dari saya Pak Ricardo. Dari Pak Donald, untuk pemanfaatan mikorrhiza Pak Donald untuk tanaman kakao. Mungkin Pak Tommy boleh saya jelaskan untuk aplikasi mikorrhiza pada tanaman kakao. Bila tanaman Bapak itu sudah di lapangan, sudah tertanam, Bapak pakai pocket. Buat pocket sekitar 4 sampai 6 supaya lebih efektif. Jarak pocket pada tanaman kakao itu berjarak sekitar 30 cm. Itu berjarak 30 cm sampai 50. Jarak antara batang ke pocket. Perlu kita ketahui Pak, memang seperti dibilang Pak Adi tadi, aplikasi mikorrhiza ini cukup sekali. Tapi kalau pakai Bapak dari mulai bibit, dipakai dengan mikorrhiza, Bapak 2 kali. Yaitu di bibitan sekali, kemudian dipindah ke lapangan. Itu Pak Tommy, terima kasih.
Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Tommy? Apakah sudah cukup menjawab? Sepertinya sudah. Lalu kita lanjut ke penanya kedua masih dari room chat Zoom. Yaitu ada dari Pak Kusmayudi. Sorry. Ya, dari Pak Kusmayudi mau bertanya, apakah ada data ilmiah yang menyatakan micoriza secara in vitro dapat menghambat berbagai macam patogen tanaman, terutama pada Ganoderma dan berbagai patogen yang menyerang tanaman horti lainnya? Baik, dari saya dulu, terima kasih Bapak mengenai data ilmiah ya berarti. Kalau untuk data ilmiah Ya. pasti ada Pak, namun itu bukan untuk mengobati, bukan untuk kuratif Pak gitu ya kalau untuk micoriza. Tadi di resume saya di statementnya adalah memperpanjang tanaman begitu. Jadi memang untuk poin utamanya melepas unsur hara. Ya, seperti tadi ada fosfatase begitu untuk mempenetrasi ke penyerapan air dan penyerapan dan kalau untuk memang bukan untuk kuratif begitu, tapi untuk memperpanjang umur tanaman begitu Pak kalau dari saya. Dari Pak Donald, ada tambahan Pak? Mungkin saya tambahkan dengan Pak Yudi, memang data-data ilmiah ini memang sudah berbagai macam peneliti juga meneliti dengan micoriza ini. Ada juga salah satunya dengan ibu-ibu ini yang dia juga ada meneliti dengan di bibitan, sama seperti dengan Pak Adi juga. Memang untuk menekan Ganoderma ini ke dalam arti ini untuk mengobati tidak, dia memang hanya untuk menekan pertumbuhan supaya Ganoderma ini boleh dikatakan jangan masuk ke area akar yang tanaman inang daripada si micoriza, itu tanaman kelapa sawit. Mungkin itu bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Pak Donald. Ini cukup banyak nih Pak Adi dan Pak Donald pertanyaan dari chat room. Ada lagi dari Pak Arham Haryadi bertanya, bagaimana penggunaan Micovir pada tanaman hortikultura? Apakah efektif mengurangi penyakit layu fusarium seperti pada kentang, tomat, ataupun cabai? Kembali lagi Pak, berarti mindset saya ini merubah mindsetnya sejenak dulu nih. Maksudnya kalau kita berbicara mengenai micoriza, bukan obat untuk mengobati begitu, tapi bagaimana caranya kita preventif menjaga tanaman untuk tetap hidup dan tetap bisa menghasilkan begitu. Karena memang poin utamanya kan lebih baik menjaga daripada mengobati begitu kan. Dan memang kalau untuk micoriza sendiri ini juga tidak bisa menghasilkan unsur hara dalam bentuk kimia begitu. Namun dia bisa membantu untuk menyerap unsur hara kimia gitu. Nah, dan kalau kembali lagi tidak bisa menjadi kuratif begitu. Dan ada pertimbangan khusus barangkali dari segi bisa jadi pertimbangan khusus menerapkan micoriza ini. Begitu Pak. Kalau mungkin untuk dosisnya mungkin Pak Adi, untuk tanaman horti ini seperti apa aplikasinya? Kalau Pak Adi menjelaskan tadi kan sebenarnya konsen micoriza ini sebagai preventif nih. Mungkin kan untuk tanaman cabai, tomat, atau horti yang lainnya juga jika memang sudah terserang layu fusarium, kita aplikasikan juga sudah tidak efektif kan seperti Pak Adi ya?
Jadi sebaiknya dosisnya berapa dan kapan nih waktunya yang tepat nih Pak Adi untuk pengaplikasian mikorrhiza atau mikofir ini di tanaman horti. Baik, kalau mikorrhiza memang kita gunakan sebagai dasar gitu dengan dosis yang berkisar di 5 sampai 15 gram. Itu bisa gunakan begitu. Karena memang kalau berbicara mengenai horti kan kita kan tanaman semusim gitu kan yang bisa per semusim itu berbeda kalau dengan tanaman perkebunan yang mungkin akan jauh lebih banyak untuk dosisnya gitu, bisa di 250 sampai 300 gram begitu. Ya, itu Pak kalau untuk dosis. Ya. Dari Pak Donald ada tambahan, Pak? Mungkin bisa kita tambahkan. Memang mikorrhiza ini adalah jamur. Dia memang termasuk dia efektif untuk memang mencegah tular tanah. Termasuk dengan jamur-jamur Ganoderma, Fusarium, kemudian Pythium, Nematoda. Memang di dalam karya-karya ilmiah, tulisan ilmiah juga disebutkan di sana bahwasanya memang jamur tular tanah ini salah satu pencegahan itu dengan memakai mikorrhiza. Tetapi dia tidak mengobati. Jadi kalau sudah terjadi dengan Fusarium itu tidak efektif lagi untuk diberikan mikorrhiza. Jadi sebelum dia terserang dengan jamur Fusarium atau yang lain, itu kita aplikasi supaya dia seperti yang saya sebut tadi, bila mikorrhiza sudah berada di dalam akar, dia akan menciptakan suasana sekitar perakaran itu menjadi situasi yang tidak disukai oleh jamur-jamur yang negatif, yang untuk penyakit. Kira-kira begitu, Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Donald. Mungkin begitu Pak Arham Haryadi. Ini ada lagi yang bertanya dari Pak Bartolomeus. Apakah mikofir atau mikorrhiza itu dapat diaplikasikan bersamaan dengan trichoderma? Karena seperti yang kita ketahui sama-sama jamur nih, Pak Adi dan Pak Donald. Monggo dijawab. Baik, kalau dari saya, Pak Bartolomeus, bisa dari Pak Donald dulu barangkali. Halo? Ya. Ya, kalau dari saya pemberian trichoderma dengan mikorrhiza itu kita harapkan jangan trichoderma dengan mikorrhiza itu dicampur. Karena kita ketahui bahwasanya trichoderma ini adalah termasuk dia boleh dikatakan bisa seperti predator, mematikan mikroorganisme yang lain dia. Jadi untuk aplikasi mikorrhiza dengan trichoderma boleh diberikan jangan bersamaan. Ketika dia bersamaan bisa jadi sebagai predator untuk mikorrhiza. Karena memang perlu kita ketahui juga trichoderma ini kan itu tidak bersimbiosis dengan tanaman inang. Tetapi trichoderma ini tergantung hidupnya adalah dengan adanya organik di sekitar tempat dia tumbuh, tempat dia tinggal. Kalau tidak ada organik di sana dia akan mati. Berbeda dengan mikorrhiza. Mikorrhiza tidak tergantung dengan bahan organik yang ada di sekitar tanaman, tapi dia tergantung dari tanaman. Makanya dikatakan bersimbiosis. Karena dia memang memanfaatkan karbohidrat, eksudat yang dihasilkan oleh akar tanaman. Mungkin bisa itu saya tambahkan. Terima kasih. Mungkin sebelum kita pindah pertanyaan yang ada di Facebook, satu penanya lagi. Nih, Pak Donald dan Pak Adi dari Pak Waldemar Satria Siregar. Izin bertanya, bagaimana cara mempertahankan atau meningkatkan populasi mikorrhiza di dalam tanah? Apakah penggunaan pupuk kimia di dalam tanah dapat mengurangi populasi mikorrhiza? Ya, mungkin Donald dulu. Mungkin saya dulu, Pak Adi. Ya. Untuk mempertahankan memang bagaimana
kandungan mikrohidrat dalam Ya, tanah. betul, Pak. Untuk mempertahankan kandungan mikrohidrat dalam tanah, seperti yang Pak Waldemar tadi katakan, dengan pemberikan kimia. Kimia ini bukan saja bisa menghancurkan, mematikan mikrohidrat, tapi mikroba yang lain juga. Makanya dengan pemberian kimia, apalagi kimia yang berlebihan, dia akan menjadi momok juga untuk mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah. Jadi yang jelas untuk mempertahankan mikrohidrat kita di dalam tanah, kurangi dengan pemberian kimia. Pakailah bahan-bahan boleh dikatakan dengan ramah lingkungan, organik. Nah, itu salah satu mempertahankan dengan kandungan mikrohidrat di dalam tanah. Terima kasih. Ya. Dari Bapak Adi. Dari Pak Adi Prima, apakah ada tambahan? Mohon, ya, tadi saya ini agak sinyal, boleh diulangi lagi Pak pertanyaan. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan atau meningkatkan populasi mikorrhiza di dalam tanah? Apakah penggunaan pupuk kimia di dalam tanah dapat mengurangi populasi mikorrhiza? Wah, Pak Adi sinyal, Prima. Oh iya. Mungkin begitu. Oh ya, ini sudah muncul lagi. Wah, hilang kembali. Mungkin bisa kita lihat untuk pertanyaan yang ada di chat Facebook ya, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Pak Varian. Pertanyaannya begini. Untuk tanaman semusim, apakah mikofir perlu selalu diaplikasikan saat awal tanam atau bisa bertahan dalam tanah tanpa perlu pengaplikasian lagi? Bagaimana Pak Donald? Pertanyaannya, untuk tanaman semusim, apakah mikofir perlu selalu diaplikasikan pada saat awal tanam atau bisa bertahan dalam tanah tanpa perlu pengaplikasian lagi? Mungkin lebih ke arahnya pertanyaan begini Pak Donald. Misalnya untuk tanaman cabai, kita sewaktu persemaian setelah pindah tanam ke lahan itu diaplikasikan mikorrhizanya. Setelah itu setelah habis masa panennya, apakah sewaktu tanam kembali harus diaplikasikan lagi atau seperti apa? Maaf, tadi terputus. Iya. Jadi pertanyaannya, untuk tanaman semusim, apakah mikofir perlu selalu diaplikasikan pada saat awal tanam atau bisa bertahan dalam tanah tanpa perlu pengaplikasian lagi? Untuk Pak Varian. apa tadi? Pak Aryan. Pak Varian. Jadi untuk aplikasi mikofir tetap kita berikan tahap awal mikofir, walaupun tentunya tanaman palawija itu Bapak telah panen, kemudian harus diaplikasi dengan mikofir. Kenapa? Begitu tanaman itu sudah dicabut atau sudah panen, sudah mati, mikofir itu yang di dalam akar tadi dia akan mati. Jadi kita usahakan juga begitu kita nanti tanam kembali, kita harus aplikasi dengan mikofir, Pak. Begitu Pak Moderator. Dari Pak Adi ada tambahan Pak? Ya Pak, mengingat memang mikorrhiza ini yang selalu hidup di akar, itu baiknya memang di pertama saja Pak yang kita gunakan begitu. Karena kalau untuk tanaman semusim kan nantinya
ketika kita panen, tentu efek mikorizanya pasti tentu masih ada di wilayah tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita aplikasi lagi nanti sesudah panen atau pada masa umur tanaman baru, itu juga bisa begitu, Pak. Oke, lanjut. Ini pertanyaan buat Pak Adi juga terkait faktor lingkungan. Seperti apa yang dapat mengurangi populasi mikorizа di dalam tanah? Faktor lingkungan, kita mengenai tadi ke abiotik tentunya dari suhu yang pertama. Tadi kan kita berbicara mengenai bahwa mikorizа itu bisa efektif di 25 sampai 45 derajat Celcius begitu. Dan kemudian di tanahnya juga, kalau berbicara mengenai tanah, tentu beberapa referensi mengatakan bahwa di lahan marginal ini akan jauh lebih efektif begitu, walaupun di lahan subur juga bisa bekerja begitu. Karena apa? Kalau di lahan marginal tentu dengan keterbatasan performa dari si tanah, baik dari bahan organik, kemudian dari jumlah air yang mungkin atau kelembapannya yang sedikit, itu bisa dipush oleh mikorizа begitu. Dan tentu dari itu Pak, barangkali kalau dari saya itu saja. Oke, terima kasih Pak Adi. Ini ada pertanyaan lagi mengenai bagaimana kita bisa mengetahui bahwa mikofir itu sudah menginfeksi pada tanaman, khususnya mungkin untuk tanaman-tanaman perkebunan kali ya. Mungkin bisa saya jawab. Untuk mengetahui infeksi mikorizа pada tanaman, salah satunya kita lihat itu adalah di mikroskop, Pak. Jadi memang kita harus ambil sampel akar untuk dilihat di laboratorium. Karena untuk melihat dengan kasat mata itu tidak bisa, Pak. Hanya untuk melihat visual. Bila kita bandingkan dengan memakai mikorizа tanpa mikorizа, nanti itu akan pertumbuhannya akan lebih bagus, akan lebih baik, lebih vigor. Bahkan kita lihat secara visual, masa akarnya pun akan lebih banyak, akan lebih panjang. Itu untuk secara visual. Tapi untuk melihat infeksi sudah ada di akar apa belum, dia sudah menginfeksi apa belum, itu hanya dengan mikroskop, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Donald dan Pak Adi. Buat Bapak Ibu sekalian, apakah jika memang masih ada pertanyaan, mungkin 1-2 penanya lagi sebelum sesi ini kita akhiri? Wah, sepertinya sudah cukup. Untuk mengakhiri sesi kita kali ini, mungkin dari Bapak Adi dan Pak Donald sebagai closing statement-nya, kira-kira apa nih yang perlu kita perhatikan terkhususnya untuk produk mikorizа ini? Mungkin dimulai dari Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Ricardo. Closing statement, quote and quote, pernyataan simple, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau untuk mikorizа ini, tentu nanti ke depannya itu untuk mempertahankan umur tanaman mempertahankan umur efektif dari satu tanaman begitu, baik dari sisi produksinya, dari perkembangan vegetatifnya, dan kemudian nanti juga bisa kita gunakan berfungsi untuk kita sendiri, mengapa kita harus menanam tanaman ini begitu. Nah, ya karena nanti kaitannya juga pada segi cost tentunya, karena ada tambahan dari segi cost untuk additional usaha kita untuk bisa mendapatkan tanaman yang optimal. Dan tentu mikorizа ini menjadi solusi untuk keraguan kita, kenapa sih tanaman kita misalnya mungkin bolak-balik terserang atau tidak mendapatkan produksi yang maksimal gitu. Dan mikorizа ini menjadi salah satu jawabannya. Begitu Pak Ricardo. Ya, terima kasih Pak Adi. Dari Pak Donald?
closing statement sedikit Pak terkait produk Micovir ini. Halo, Pak Donald. Sepertinya ada gangguan sinyal, Bapak Ibu. Halo, Pak Donald. Oke, sepertinya ada gangguan sinyal dari Pak Donaldnya sendiri. Oke, sebelum mengakhiri webinar kita kali ini, oh ya, sudah ada. Halo Pak Donald. Halo, terputus ya. Sinyal ini. Ya, siap. Tidak apa-apa Pak. Boleh Pak closing statement-nya Pak terkait Micovir atau Mycorrhiza ini Pak? Saya hanya mengimbau kepada para rekan-rekan perkebunan, petani, rekan-rekan pertanian, kita mulailah mengembalikan ekosistem tanah ini kembali ke semula, suburkan lahan kita dengan memakai bioorganik, salah satunya dengan memakai Mycorrhiza. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Donald. Sebelum mengakhiri semuanya, saya ambil beberapa kesimpulan Bapak Ibu bahwa sebenarnya Mycorrhiza ini merupakan salah satu mikroba yang menguntungkan bagi tanaman, di mana dia hidup bersimbiosis dengan tanaman. Lalu Mycorrhiza ini juga sangat efektif untuk penyediaan unsur hara fosfat, di mana dengan menghasilkan enzim dan dibantu dengan oksalat tadi. Lalu untuk tanaman kelapa sawit dengan momok jamur Ganoderma, Mycorrhiza khususnya Micovir ini bisa kita gunakan sebagai bahan preventif untuk pencegahannya. Jadi bukan sebagai bahan kuratifnya untuk memusnahkan Ganoderma, karena memang sampai saat ini juga belum ada obat yang efektif untuk penanggulangan Ganoderma sendiri. Nah, sekian Bapak Ibu dari kami. Semoga webinar Bumi Ijo yang mengulas tentang Mycorrhiza dan Micovir ini bisa membantu Bapak Ibu dalam menjalankan pertanian yang lebih baik lagi. Demikian webinar dari kami. Salam sehat. Terima kasih.